Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Justen dalam sebuah podcast yang selalu membahas tentang sepak bola Indonesia, terkait dengan juga banyak sekali info-info terbaru yang akan kita sampaikan buat Anda para pelanggan ataupun juga penggemar di sepak bola Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, kali ini kita akan cukup membahas bagaimana seorang Jairo Riedewald yang nampaknya tidak akan diteruskan dalam proses dia akan dinaturalisasi menjadi warga Indonesia oleh PSSI. Kemudian juga gini ya, John Herdman itu digaji berapa sih per bulan? Ada yang tahu nggak? Nanti aku kasih tahu ya. Juga Persib itu akan terhindar dari klub Jepang dalam ACL 2 di 16 besar. Lantas klub mana yang akan dihadapi Persib Bandung? Ini cukup menarik ya. Bagaimana nanti kita akan membahas Persib, membahas John Herdman, membahas Jairo Riedewald yang berkasnya ini tidak dilanjutkan oleh PSSI ya, kasihan ya, padahal dia udah ngebet pengen jadi warga Indonesia dan membela timnas Indonesia. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah melakukan like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Dan lanjut juga, boleh Anda berikan kritikan dan saran kepada kita ya, Jelo Justen. Kemudian juga kritikan kepada PSSI dan juga kritikan pada Erick Thohir. Silahkan nanti di link kolom komentar di bawah ini. Kita akan bahas berapa sih, ada yang tahu nggak gaji John Herdman itu? Pelatih asal Inggris yang memang ya akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, waduh, ini denger loh ya, gajinya itu ribuan dolar. Kalau di kurs rupiah itu ada 670 juta per bulan. Jadi kalau menggaji John Herdman dengan Sintayong, mahalan Sintayong. Menggaji siapa? Patrick Kluivert, mahalan Patrick Kluivert. Jadi kalau boleh dikata John Herdman itu lebih murah ketimbang kita menggaji Sintayong atau siapa, Patrick Kluivert atau Giovanni Van Bronckhorst yang gajinya lebih mahal. 670 juta itu udah menangani timnas senior dan juga timnas U23. Cukup murmer ya untuk pelatih yang merupakan memang pelatih yang telah membawa Kanada masuk ke Piala Dunia di Qatar 2022. Padahal kalau di Toronto dia gajinya 3,2 juta euro. Kemudian dipecat. Waduh, sekarang dibayar 670 juta rupiah. Oke, apakah itu juga termasuk dengan tempat tinggal dia selama di Indonesia? Ya mungkin enggak ya, pasti akan disediain oleh PSSI apartemennya atau gimana gitu ya. Yang penting pokoknya dia mau tinggal di sini aja deh gitu. Kalau saya loh ya, karena biar lebih dekat dengan pemain-pemain kita yang mungkin lebih banyak itu ada di Liga 1 gitu. Karena Joey Pelupesi gabung ke Persib. Berikutnya Martin Paes, mau nggak Martin Paes? Oke, kalau kita udah ngebahas gaji dari John Herdman, saat ini juga Jairo Riedewald, pemain gimbal. Rambutnya gimbal nggak sih? Iya, kalau penggemar Vespa paling tahu ya Jairo Riedewald. Bukan sama-sama penggemar Vespa nih ya, karena rambutnya gimbal. Jadi info yang terbaru itu begini, PSSI memang tidak melanjutkan proses naturalisasi pada Jairo Riedewald karena memang dia udah berat. Satu ya, dia udah 3 kali bermain untuk Netherlands, timnas Belanda. Jadi udah susah untuk dia dinaturalisasi, apalagi usianya juga udah nggak muda. Aduh, ya udah deh, pokoknya gitu aja deh ya. Kalau memang Jairo Riedewald, ini namanya juga susah. Jairo Riedewald ini agak susah ya nyebutnya ini nama ya. Tapi ya udahlah, itu bagian dari perjalanan dari seorang pemain ini yang
memang gagal untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Ya karena itu tadi ya, dia udah 3 kali main untuk timnas Belanda. Jadi kan memang kalau udah 3 kali ke atas itu susah. Kalau masih 1 kali, 2 kali masih bisa. Tapi kalau 3 kali hingga ke sana susah untuk dinaturalisasi gitu ya. Dan juga Persib ini dikabarkan akan terhindar dari Jepang karena dia kan juara grup. Pasti akan menghadapi runner up, dan runner up dari ACL 2 ini yang kira-kira dihadapi adalah klub dari Korea Selatan, Pohang Steelers. Wah, ini makanya Persib ngebet banget untuk mendapatkan Martin Paes yang saat ini masih dalam penjajakan tawar menawar harga. Mungkin aja loh, kita kan nggak tahu gitu ya. Tawar menawar harga antara klub manajemen Persib bersama agennya Martin Paes dan juga klubnya. Ini makanya ini yang perlu dikuatin adalah di kiper Persib mah ya. Jadi kalau Martin Paes mudah-mudahan oke deh ya. Karena ini kan berat ya. Pohang Steelers dari Korea Selatan ini yang akan dihadapi, karena itu kan nanti home away ya kalau nggak salah dulu. Kalau nggak salah itu home away, siapa yang kalah akan gugur gitu untuk masuk ke 8 besar. Dalam 16 besar ACL ini targetnya cukup berat loh buat Persib, Bojan Hodak, karena ya pemain yang udah ada saat ini saya rasa sih ya kurang cukup lah untuk menjadi pelapis nanti kalau semisal nih Persib udah selesai di ACL, main lagi itu dalam 2-3 hari main di Liga 1. Waduh, itu kan capek. Jadi dia butuh pemain pelapis untuk tim Persib ini. Gimana, setuju nggak Persib Bobotoh Bandung? Kalau saya sih setuju aja untuk siapa Martin Paes ini ke Persib, karena memang berat ya perjuangan Persib di ACL 2 itu kan berat ya. Itu yang informasi yang bisa kita terima. Jadi apakah sang kiper ini mau nggak gitu? Namun Doi masih menginginkan main ke Italia gitu, curhatannya gitu. Saya pernah dengar dia pengen main di Italia gitu sih. Ya mudah-mudahan keinginan dengan kontrak profesional itu bisa karena kita pengennya sih Martin Paes ya untuk menjadi penjaga gawang dari Persib, karena Persib itu kan berat tuh tugasnya di ACL 2. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan gaji John Herdman yang di kisaran 670 juta. Wah, ini 670 juta kalau dibelikan martabak dapat berapa? Dapat banyak ya. Namun itu kan di luar fasilitas. Saya rasa gitu deh ya. Kalau 670 juta ya murah banget untuk seorang John Herdman yang pernah membawa sebuah negara menuju berpentas di Piala Dunia Qatar 2022. Nah, ini juga menarik kalau Jairo Riedewald ini nggak berhasil dinaturalisasi. Sebenarnya bukan karena nggak berhasil ya, karena memang dia udah 3 kali main dengan timnas Belanda, itu aja. Oke, nggak perlu kita bahas. Kemarin tuh kan ribet ya, berita-berita yang mengabarkan Jairo Riedewald kapan akan dinaturalisasi. Saya tuh udah tahu kalau dia tuh udah pernah main 3 kali bareng Belanda. Susah itu bos, nggak bisa. Kalau 3 kali nggak bisa. Kalau di bawah 2 kemungkinan masih bisa banding gitu. Kalau 3 kali susah ya. Oke. Kemudian juga Persib yang akan nampaknya menghadapi Pohang Steelers, klub dari Korea Selatan. Apakah nanti Persib bisa memenangkan di kandang dan menahan imbang di tandang mereka di Pohang Steelers Korea Selatan? Ya mudah-mudahan aja. Kita doain deh ya, mudah-mudahan Persib itu bisa membanggakan masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan siang ini dari Jakarta panas banget. Apakah di daerah Anda mendung? Waduh, mudah-mudahan semuanya bisa
liburan dengan baik-baik saja dan kembali ke rumah dengan tenang gitu. Dan I'm fine ya. Silakan berikan kritikan dan saran di link kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa loh ya, jangan lupa kita akan undur diri dari hadapan Anda. Saya J. Lucusten dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.